Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alexander Jeremy F20 dari kelas 11-2. Kali ini saya akan mengerjakan tugas tambah nilai dari yang diberikan oleh Seriki. Sekian, kita akan lanjut ke soalnya. Oke teman-teman, kita akan mengerjakan soal nomor 1. Konversikan nilai-nilai ke dalam bentuk yang telah ditentukan. Untuk nomor 1A, kita konversikan 150 derajat ke radian. Untuk konversikannya kita menggunakan rumus V per 180 ya. Ini jawabannya 5 per 6. Nah kalau yang B kita ubah V radian ya. Untuk mengubah V radian ke derajat kita gunakan 3 per 5 dikali 180, hasilnya 108. Nah oke. Untuk yang C kita ubah radian ke derajat, 10 radian ke derajat itu kita gunakan radian dikali 180 per V. Oke, 10 dikali 180 per V diubah menjadi dikali 1800 per 22. Ya pas. Langsung kita bulatkan ke 500 derajat. Nah kita akan mengerjakan ini, jadi nomor 1 udah selesai ya teman-teman. Kita akan lanjut mengerjai ke soal nomor 2. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke soal nomor 2. Diketahui kotangent theta adalah min 1/5. Dengan tetanya itu ada di antara V dan setengah ya, V dan setengah V. Ini adalah merupakan kuadran 2. Kemudian kita akan menentukan nilai dari sin tetanya. Ini untuk yang bagian A ya. Kita bikin sade. Oke, berarti di sini samping per depannya 1, ini akar 5. Nah di kuadran 2 sorry ini minusnya di sini ya. Ini kita pitagoraskan ya teman-teman, akar 5 dan akar 1 jadi akar 6. Kemudian kita disuruh cari nilai dari sin theta. Sin theta D per mi. Akar 5 per akar 6. Kita rasionalkan ya teman-teman. Hasilnya adalah 1/6 akar 6 ya. Kemudian kita lanjut ke bagian B teman-teman. Bagian B itu cos theta. Cos adalah mi, samping per miring ya. Min 1 per 6. Min 1 per akar 6. Oke. Ini kita rasionalkan ya teman-teman. Hasilnya adalah min akar 6 per 6. Di kuadran 2 nilai cos itu sama dengan minus. Jadi jadi minus akar 6 per 6. Minnya kita coret ya. Dia hasilnya jadi 1/6 akar 6. Kemudian kita lanjut ke bagian yang C. Kita disuruh mencari nilai tan theta ya. Tan theta artinya desa ya teman-teman, depan per samping. Oke. Jadinya akar 5 per min 1 menjadi min akar 5. Kemudian di kuadran 2 nilai tan itu negatif ya, dia jadi positif.
Kita lanjut ke bagian D. Yang D kita disuruh mencari nilai sek theta. Sek theta adalah seper cos, oke? Seper cos berarti cos itu sami, berarti menjadi misal. Miring per samping. Akar 6 per min 1. Ya, pas. Sama dengan minus akar 6. Ini jadi pos ya teman-teman, pos akar 6. Kemudian yang terakhir kosekan theta ya. Kosekan sepersin, berarti sin itu di mi, berarti mi D. Miring per depan, oke? Akar 6 per akar 5. Kita rasionalkan ya teman-teman. Hasilnya 1/5 akar 30. Nilainya positif kayak sin. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengerjakan nomor 3. Nomor 3 kita harus menyederhanakan bentuk dari soalnya ya. Yang pertama, sin 5V per 6 ya. V itu 180, berarti 5 kali 180 dibagi 6. Hasilnya sin 150. Kita ubahnya dalam bentuk lancip ya teman-teman. Sudut dari 0 sampai 90. Berarti kita bikin sin 150 sama dengan sin positif di kuadran pertama dan kuadran kedua. Kita pakai 180 ya, dikurang 30. Jadi sin 30 sama dengan setengah. Kita lanjut ke yang B. Yang B kita cari sin minus 7 per 4 V. Minus 7 dikali 180 per 4 ya. Berarti hasilnya adalah sin minus 315. Kita pindahin ya. Minus sin 315. Sin 315 kita ubah jadi sin 360 dikurang 45. Hasilnya 360 kurang 45, sinnya itu nilainya negatif kan, berarti jadi minus sin 45. Habis hasilnya 1/2 akar 2. Baru kita kerjakan bagian C ya. Soalnya cos minus 4V per 3. Sama aja kayak tadi. Minus 4 dikali 180 per 3. Hasilnya adalah cos ya, pas cos minus 240. Kalau minus 240 itu sama dengan cos 10. Kita ubah langsung ya. 240. Atau cos 180 ditambah 60. 180 tambah 60 kuadran ketiga ya teman-teman. Cosnya negatif, min cos 60 sama dengan minus setengah. Ya. Baru kita lanjut ke bagian D. Cos 11V per 6. 11 kali 180 per 6 ya, sama cek tadi ya. Cos 330. Cos 330 cos 360 dikurang 30. 360 kurang 30 bernilai positif ya di kuadran 4. Berarti sama dengan cos 30. Sama dengan setengah akar 3. Kita kerjakan bagian E ya. Tan 3V per 4 sama dengan 3 kali 180 per 4. Hasilnya tan 135 sama dengan tan 180 dikurang 45. 180 kurang 45 itu adalah kuadran kedua ya. Kuadran kedua berarti dia jadinya
Tannya negatif, berarti minus tan 45 sama dengan minus 1. Oke, selesai nomor 3. Oke teman-teman, sekarang kita akan kerjain nomor 4 ya. Nomor 4, kita akan mencari nilai theta yang memenuhi persamaan ini. A. Sin theta dikurang 10 sama dengan minus setengah akar 2. Oke. Sin theta dikurang 10 sama dengan setengah akar 2. Setengah akar 2 itu merupakan sin dari 45. Oh, kita ya. Kuadran 3 dan kuadran 4. Berarti ini jadinya sin 180 ditambah dari nilai sin setengah 45. Di sini kita hilangin ya. Jadinya theta dikurang 10 sama dengan 225. Theta 235. Ini theta yang pertama ya. Ini kemudian kuadran 4 sama ya, sin theta dikurang 10 sama dengan sin kuadran 4 itu 360 berarti dikurang 45. Ulang ya, theta kurang 10 jadi 360 kurang 45, hasilnya adalah 315. Jadi tetanya jadinya 325. Kita kemudian lanjut ke 4B. Cos theta dikurang 20 sama dengan min setengah akar 3. Di sini tuh minus ya teman-teman. Berarti kita akan cari kuadran di mana cos itu bernilai negatif, yaitu kuadran 2 dan kuadran 3. Pas. Jadi ini kita bikin aja dulu ya, kuadran 2. Cos theta dikurang 20 sama dengan kuadran 2 itu biar kita pakai 180 aja ya. 180 dikurang setengah akar 3 nilai dari cos 30. Berarti 180 kurang 30. Ini habis. Theta dikurang 20 sama dengan 150. Berarti tetanya 170. Kita lanjut ke kuadran ketiga ya. Seperti yang tadi saya bilang, cos theta kurang 20 sama dengan cos kuadran ketiga itu 180 ditambah, oke? Ditambah dari yang ini ya. Berarti jadi tambah 30. Langsung kita habiskan ya. Theta dikurang 20 sama dengan 210. Berarti tetanya 200. Ya. Kemudian 4C. Soalnya adalah tan theta min sepertiga akar 3. Tan yang bernilai negatif itu kuadran 2 dan kuadran 4. Berarti kuadran 2 tan theta tan 180 dikurang sepertiga akar 3 ini nilai dari tan 30 dikurang 30 sama dengan oh ya, ini habis lupa. Tetanya itu sama dengan 150. Ini kuadran 4. Tan theta kuadran 4 360 dikurang dari nilai yang tadi ya 30. Theta sama dengan 330. Jawabannya itu ada 2 ya teman-teman. Teman, sekarang kita kerjain nomor 5 ya. Nomor 5 ini pengerjaannya sama itu kayak nomor 4 itu. Kita cari nilai tetanya. Oke, langsung aja ke 5A. Sin 5 theta dikurang 30 sama dengan cos 20 dikurang theta. Ya. Setelah seperti ini, kalau kita ada ketemu persamaan kayak gini, kita ubah salah satunya itu menjadi fungsi yang lain gitu. Ini
kita ubah ya, cosnya itu jadi sin. Kita terus ulang lagi. Cosnya bisa berubah jadi sin kalau kita menggunakan 90 dan gitulah itu. Kita gunain 90 dulu ya di kuadran. Dikurang tetanya itu 20 dikurang teta. Habis ya. Berarti 5 teta dikurang 30 sama dengan 70 ditambah teta. 4 teta sama dengan 100 dan tetanya 25. Kemungkinan keduanya kita pakai yang 270 ya. Sin 5 teta dikurang 30 sama dengan sin 270 dikurang 20 dikurang teta. Habis ya. 5 teta dikurang 30 sama dengan 250 tambah teta. Iya. Ini berarti jadinya 4 teta sama dengan 280. Tetanya 70. Ini kita kerjain yang B. Soalnya cos 2 teta. Cos 2 teta tambah 60 sama dengan sin 10 dikurang 3 teta. Di sini saya akan mengubah sin menjadi cos ya. Cos 2 teta ditambah 60. Jadinya cos 90 dikurang tetanya 10. Oke, 10. Habis ya. 2 teta tambah 60 sama dengan 80 tambah 3 teta. Berarti kalau udah gini dia jadi min teta sama dengan 20. Berarti tetanya minus 20. 5C. Oke. Oke. 5C tan 3 teta dikurang 50 sama dengan kotangen 40 dikurang 2 teta. Kalau sama kita pakai 90 dan 270, tannya itu berubah jadi kot dan kot berubah jadi tan. Tan 90 dikurang 40 kurang 2 teta. Tannya habis berarti 3 teta dikurang 50 sama dengan 50 tambah 2 teta. Oke. Tetanya itu 100. Baru sabar, atas habis. Oke, lanjut guys. Tan 3 teta kurang 50. Jadinya tan 270 dikurang 40 jadi teta. Tannya habis ya. 3 teta dikurang 50 sama dengan 230 tambah 2 teta. Teta sama dengan 280. Oke guys. Kita lanjut nomor 6 ya guys. Nomor 6 cos teta ditambah sin teta per cos teta dikurang sin teta sama dengan akar 3 dikurang 2. Oke. Teta di antara 360 dan 0. Kedua ruas kita kalikan cos teta dikurang sin teta. Oke. Berarti hasilnya adalah hilang, berarti jadi cos teta tambah sin teta sama dengan akar 3 cos teta. Akar 3 cos teta itu dikurang 2 dikurang akar 3 sin teta
tambah 2 sin theta. Yang cos itu kita dekatkan dengan cos dan sin dengan sin. Berarti jadinya cos theta dikurang akar 3 cos theta tambah 2 cos theta sama dengan minus sin theta kurang akar 3 sin theta. Baru cos theta dan 2 cos theta, berarti jadi 3 cos theta. 3 cos theta dikurang akar 3 cos theta sama dengan 1 sin theta. Berarti sin theta aja ya. Sin theta dikurang akar 3 sin theta. Kita tarik keluar ya 3 cosnya ini mendekat dengan cosnya. 3 dikurang akar 3 cos theta 1 kurang akar 3. Ini tinggal pindah-pindah aja teman-teman. Tiga dikurang akar 3 per 1 dikurang akar 3. Yang ini sin per cos theta itu sama dengan tan theta. Kalau yang ini kita rasionalkan, 3 dikurang akar 3 per 1 kurang akar 3 dikali 1 tambah akar 3 per 1 tambah akar 3 sama dengan tan theta. Ini hasilnya 3 tambah 3 akar 3 dikurang akar 3 kurang 3 kita perkan 1 kayak ini, berarti habis seperti ini, jadi dikurang 3 sama dengan tan theta. Habis ya. 3 akar 3 dikurang akar 3 berarti jadi 2 akar 3 per minus 2 sama dengan tan theta. Ini habis. Minus akar 3 sama dengan tan theta. Tan theta itu kalau minus, tan theta berada di kuadran tan theta. Kuadran 2 dan kuadran 4 ya. Berarti jadinya tan 180. Kemudian kita lanjut di sini ya. Kita lanjut di sini. Soalnya situ penuh. Kemudian tan theta tan 360 dikurang 60 sama dengan tan 300. Nilai tetanya ini dan ya. Sekian untuk nomor 6. Oke guys, kita lanjut kerja nomor 7. Diketahui segitiga sin A nya sepertiga ya. Tan B nya itu 1/2, BC 2 cm. Kita itu disuruh cari panjang AC, panjang AB, dan besar sudut A, kemudian luas segitiga BC ya. Yang pertama kita lakukan adalah kita gambarkan segitiga A ya. Diketahui dari soal itu sin A sama dengan 1/3, berarti sin demi depan per miring 1 dan 3. Jadi dipitagoraskan 2 akar 2 ya. Kemudian kita bikin lagi yang segitiga B ya. Segitiga B diketahui itu tan B nya 1/2, berarti depan per samping ya. Kali 5. Kemudian kita cari sinnya ya. Sin, kosinus, dan tan. Sin A seperti
Cos A sami berarti jadi udah dicari ini jadi 2/3 akar 2. Tan A 1/4 akar 2. Kemudian sin B 1/5 akar 5. Cos B 2/5 dikali tan B nya 1/2 ya. Kita cari panjang AC ya. Kita bikin segitiga lagi. BC nya itu luasnya itu 2 cm. Habis itu kita cari panjang AC. Kalau dicari ya 2 per sin A 1/3 AC per sin B 1/5 akar 5. AC sama dengan 2 dikali 1/5 akar 5 per 1/3. AC jadi 6/5 akar 5. Habis itu yang B itu kita cari nilai AB ya. Kalau kita mau cari nilai AB kita perlu sin C ya. Kalau sin C total sudut segitiga 180, berarti 180 dikurang sudut A ditambah sudut B ya. 180 kurang itu kuadran 2, berarti sinnya positif. Sin C sama dengan sin A tambah B. Kalau di rumusnya itu dia berubah jadi sin A cos B tambah cos A. Sin A nilainya 1/3. Kita bikin sini aja ya, biar cukup. Cos B 2/5 akar 5. Cos A itu 2/3 akar 2 dikali sin B 1/5 akar 5. Kalau udah gini dia tuh jadi 2/15 akar 5 ditambah 2/15 akar 10 ya. Kita balik ke yang bagian B tadi yang mau kita kerjain. Dia jadi 2/1/3 sama dengan 2 per sin A ya. Sin A nya itu kan 1/3, berarti sama dengan AB. Ini kan AB. Kemudian sin C nih. Sin C nilainya 2/15 akar 5 ditambah 2/15 akar 10. Jadi 6 AB per 2/15 akar 5 tambah 2/15 akar 10. AB 4/5 di akar 5 ditambah 4/5 akar 10. 4 akar 5 ditambah. Kemudian kita bikin yang C ya. Nah ini yang C nih, kita kalkulatorin aja ya. Soalnya sin A 1/3 19,47, kita bulatkan jadi 19. Terakhir kita cari segitiga. Ini aku pakai rumus 1/2 dikali BC dikali sin A. 1/2 dikali BC nya tadi BC. Berarti 6/5 dikali C nya AB
4 akar 5 tambah 4 akar 10 per 5. Hasilnya 4 ditambah 4 akar 2 per 5.